Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemikiran atau konsep mengenai manajemen perbankan. Nah, pada pertemuan pertama ini dari keseluruhan tema manajemen perbankan, kita akan berbicara tentang kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Nah, pada poin pertama ini ada 3 fokus atau tidak konsentrasi terkait kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Itu yang pertama berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup lembaga keuangan bank dan kegiatannya. Lalu yang kedua yaitu mengenai fungsi bank di Indonesia. Dan yang ketiga mengenai jenis-jenis bank di Indonesia. Sekarang coba kita lihat bagaimana pengertian dan ruang lingkup lembaga keuangan bank dan kegiatannya. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan itu bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pihak regulator. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini sudah termasuk perbankan, building society atau sejenis koperasi di Inggris misalnya. Lalu kredit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, operasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa lainnya. Itu bisnis yang produk utamanya adalah uang. Nah, di Indonesia, lembaga keuangan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bank itu adalah lembaga keuangan yang berwujud bank. Nah, bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman uang, dan juga menerbitkan promes atau banknote demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank itu dia fokusnya pada ekonomi. Lembaga keuangan bank itu dapat digolongkan ada beberapa macam. Yang pertama itu bank sentral. Bank sentral itu lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Kalau di Indonesia, Bank Sentral Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Banknya bank. Yang kedua, bank umum atau bank komersial. Bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang ketiga ada bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi ada 3 golongan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang berikut terkait lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank ini tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank. Hanya saja, lembaga keuangan bukan bank itu merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan, namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau biasa disingkat LKBB itu dapat juga menarik dana dari masyarakat, namun tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian, dan lain sebagainya. Ada beberapa golongan lembaga keuangan bukan bank, misalnya pasar modal. Nah, pasar modal itu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek saham, ya.
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek itu surat-surat berharga perusahaan. Yang kedua, pasar uang. Nah, Pak, di pasar uang ini masyarakat dapat menginvestasikan dana mereka, dan masyarakat juga memperoleh dana pinjaman untuk keperluan masyarakat juga. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Kita lihat ada banyak sekali koperasi simpan pinjam. Koperasi ini memberikan dana pinjaman, juga melayani penyimpanan dari masyarakat. Lalu ada pegadaian, yaitu perusahaan pegadaian itu meminjamkan dana kepada masyarakat, namun harus dengan jaminan tertentu. Pegadaian juga dapat berupa pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Yang kelima, leasing. Leasing itu kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal, baik dengan hak opsi atau finance lease, maupun tanpa hak opsi atau operating lease. Itu untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Yang keenam, ada asuransi. Asuransi itu perusahaan yang memberikan jasa dalam hal pertanggungan. Perusahaan asuransi dapat berupa perusahaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dan yang ketujuh itu dana pensiun. Dana pensiun itu perusahaan yang mengelola dana pensiun dari para pekerja suatu perusahaan. Misalnya dana pensiun bank, ketika mereka mengelola uang yang dipotong setiap bulan sebagai jaminan hari tua dana pensiun. Nah, dana pensiun itulah yang dikelola oleh lembaga dana pensiun untuk diputar lebih lanjut. Sekarang, dari bentuk lembaga keuangan tersebut ada perbedaan. Misalnya kita lihat dari kegiatan ya. Nah, untuk bank itu ada perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dari segi kegiatan, bank itu dia secara langsung menghimpun uang dari masyarakat berupa simpanan, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, secara tidak langsung dari masyarakat berupa kertas berharga atau penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Untuk lembaga keuangan bank itu dia hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan juga bias penyertaan pinjaman, kredit dari lembaga lain. Nah, untuk penyaluran dana itu, kalau bank itu penyalurannya untuk modal kerja, investasi, konsumsi. Nah, bank dapat menyalurkan dana kepada badan usaha dan individu, dan juga dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sementara untuk lembaga keuangan bukan bank, itu dapat menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi, lalu kepada badan usaha, dan mereka hanya pada jangka menengah dan jangka panjang. Jadi, kurang lebih seperti itu perbedaan antara kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana dari bank dan bukan bank. Yang berikut kita lihat fungsi bank di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, itu lembaga yang memperantarai keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan. Disebut intermediasi keuangan karena bank itu menjembatani orang yang kelebihan uang dengan orang yang kekurangan uang. Maksudnya adalah, orang yang kelebihan uang adalah mereka yang punya duit, tetapi duitnya itu tidak diapa-apakan, tidak diputar. Nah, karena itu bank mengambil, membeli duitnya, bank meminjam atau membeli uang masyarakat yang tidak dipakai, disimpan di bank, lalu bank mengelola uang itu dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit. Nah, bank membeli uang dari masyarakat dalam bentuk temuan, giro, tabungan, deposito. Sementara bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank membeli dengan biaya tertentu dan juga menjual dengan biaya tertentu. Biasanya harga beli bank dari masyarakat itu lebih rendah daripada
harga jual uang bank kepada masyarakat. Namanya bunga. Nah, biasanya bunga simpanan itu lebih rendah daripada bunga pinjaman. Karena apa? Bunga pinjaman itu digunakan untuk membayar bunga simpanan sekaligus juga sebagai pendapatan bank. Sesuai dengan tugasnya, fungsi utama bank itu dapat dikategorikan seperti berikut. Yang pertama itu dia menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tadi saya sudah bilang giro tabungan deposito berjangka ataupun bentuk simpanan lainnya ya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut, maka tujuan bank dalam memenuhi pembangunan nasional itu dapat terpenuhi. Karena dia memutar uang, tidak boleh diam, tidak boleh idle. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan hidupnya dengan menghasilkan usaha berdasarkan pinjaman dari bank. Nah, fungsi sampingan ya, ada fungsi utama, ada fungsi sampingan. Itu misalnya, yang pertama mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi, bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Nah, jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antara dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, juga jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya. Yang kedua itu untuk mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang pertama mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, yang kedua mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank juga butuh memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter antara kedua pihak yang berbeda antar negara, itu pasti ada. Nah, bank hadir untuk memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut secara lebih mudah, cepat, dan juga murah. Bank memastikan kelancaran melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional, perdagangan internasional, bisnis internasional. Biasanya pembayarannya melalui bank. Lalu yang ketiga mengenai penciptaan uang. Nah, uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang viral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan buku atau clearing. Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral, dalam hal ini Indonesia, Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi. Nah, sedikit penjelasan, jika jumlah uang beredar terlalu banyak, itu akan memicu terjadinya lonjakan inflasi. Karena apa? Karena terlalu banyak uang yang berada di masyarakat, jadi harga barang itu tidak menjadi naik, harga gas menjadi naik. Supaya harga barang tidak begitu melonjak, jumlah uang yang beredar sedikit. Karena apa? Setelah harga barang naik, jumlah uang beredar sedikit, bagaimana mungkin orang akan membeli dengan jumlah uang yang sangat terbatas? Tentunya tidak. Nah, ini fungsi dari bank sentral. Yang keempat itu sarana investasi. Bank juga saat ini berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksadana atau produk investasi ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, atau uang asing, dan juga saham. Bank juga punya saham. Yang kelima sebagai penyimpanan barang berharga. Fungsi bank yang telah tersedia dari dulu kala adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya itu seperti emas, perhiasan, dan lain sebagainya sudah tidak berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan safe deposit box. Kalau poin C, kita lihat jenis-jenis bank di Indonesia. Pengertian bank menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1968 itu mengenai perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan itu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jenis-jenis bank itu dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya,
kepemilikannya, statusnya, kegiatan operasional, lalu berdasarkan bentuk badan usahanya, hingga jenis bank menurut organisasinya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. Itu ada bank sentral. Bank sentral tadi saya sudah jelaskan. Bank sentral di satu negara itu pada umumnya itu adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah tersebut. Bank sentral itu berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di suatu negara. Di Indonesia, bank sentral itu diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu punya satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang, dalam hal ini nilai rupiah. Ya. Itu tujuan bank sentral. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, juga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Jadi stabil dalam dua hal yang berbeda. Stabil ketika ditransaksikan dengan barang dan jasa atau ditukar dengan barang dan jasa, dan juga stabil ketika ditukarkan dengan mata uang negara lain atau biasa dinamakan kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, itu Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Nah, 3 bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Saya sangka fungsi itu sudah dibagi dengan fungsi otoritas jasa keuangan mengenai pengawasan perbankan di Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, ya, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya, itu dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum biasanya disebut dengan bank komersial atau commercial bank. Tugas bank umum itu yang pertama, dia menghimpun dana dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menawarkan jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Yang kelima, itu menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang terakhir, itu melayani penyimpanan barang berharga. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR atau bank perkreditan itu lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum atau bank konvensional. Contoh, itu BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan jual beli mata uang asing, dan perasuransian. Tugas BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, itu berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, BPR bisa memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dana itu dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Poin yang kedua, kita lihat jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Jadi poin pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya, ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan. Sekarang kita lihat poin yang berikut adalah jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan. Itu ada yang pertama, bank milik pemerintah. Sudah pasti ini banknya bank pemerintah. Misalnya Himbara, Himpunan Bank Negara, dan Asban, Himpunan Asosiasi Bank Daerah. Himbara itu bank-bank plat merah, bank nasional, ya. Misalnya BNI,
Mandiri, BRI, BTN, itu contoh bank dari pemerintah. Kalau Bank Asbanda, Susi Bank Daerah itu milik pemerintah daerah seperti Bank 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 Jabar, Bank Jatim, Bank NTT, Bank Papua, Bank Sumsel Babel, macam-macam. Dan ada kurang lebih 30-an bank daerah yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional itu bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Swasta Nasional Devisa dan Bank Swasta Nasional Non Devisa. Contohnya, Bank Muamalat, Bank BCA atau Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Musuh Internasional, dan sebagainya. Yang ketiga, bank milik koperasi. Bank milik koperasi itu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Misalnya, Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat itu bank milik campuran. Nah, bank milik campuran ini bank yang kepemilikan sahamnya itu campur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia. Misalnya Bank ANZ yang ada di Indonesia. Lalu ada Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Kapital Indonesia, Bank Sinatras Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Rabobank Internasional Indonesia, dan masih banyak lagi sebagainya. Lalu yang kelima itu bank milik asing. Nah, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Itu baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikan itu dimiliki oleh orang luar negeri atau pihak tertentu. Misalnya Bank of America, Bank of Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Standard Chartered, The Bank of Tokyo, Mitsubishi, UFG. Itu bank milik asing. Itu kita sudah lihat beberapa jenis bank berhasil pemilikan negara dan pemerintah, swasta nasional, koperasi, milik campuran, dan milik asing. Yang terakhir ada jenis-jenis bank, itu dilihat dari statusnya bank devisa dan bank. Dan tadi saya sudah singgung tentang bank devisa, bank apa sih bank devisa, bank non devisa. Bank devisa itu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank non devisa itu bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi bank non devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas. Sederhananya, bank devisa itu bank yang sudah berurusan atau melaksanakan transaksi antar negara, sementara bank non devisa adalah bank yang belum bisa melaksanakan transaksi antar negara. Dan yang berikut poin D, ada jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Itu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat, itu tabungan, deposito, giro, lalu menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan antara lain clearing, inkaso, kiriman uang, letter of credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Itu yang kedua, jenis bank berdasarkan operasinya itu syariah. Nah, bank syariah itu banyak sementara tumbuh dan berkembang subur di Indonesia, itu bank yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.
di bank yang menggunakan prinsip syariah. Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga atau riba itu haram hukumnya. Mereka tidak menggunakan bunga, istilahnya bagi hasil. Prinsip bagi hasil itu sebagai pengganti dari bunga. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah itu yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudarabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang keempat, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Lalu yang kelima, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa ihtinah. Yang berikut kita lihat jenis-jenis bank menurut badan usaha. Itu ada 4 ya. Ada bank berbentuk PT, bank berbentuk firma, bank berbentuk koperasi, bank berbentuk perusahaan perorangan. Yang terakhir, jenis-jenis bank menurut organisasinya. Itu ada unit banking, yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain. Yang kedua, branch banking, yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di tempat atau wilayah lain. Yang ketiga, korespondensi banking, yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor impor dan kegiatan utamanya itu di luar negeri. Jadi adik-adik, sekian saja penjelasan saya mengenai pengertian bank dan kegiatannya yang ada di Indonesia. Kita akan lanjutkan penjelasan atau materi tentang manajemen perbankan pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam jumpa pada lain kesempatan.